Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang prosedur mediasi. Nah, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri dahulu beserta anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Eliza Putri dengan NIM 2018-378. Yang kedua ada Muhammad Dafa Zulkarnain dengan NIM 2018-295. Yang ketiga ada Novrel Putri Ristanti dengan NIM 2018-331. Yang keempat ada Nadia Amelia dengan NIM 2018-341. Yang terakhir ada Iqbal Maulana dengan NIM 2018-417. Materi yang pertama adalah mediasi. Pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan di mana untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediator sendiri adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kemudian mediasi ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Kemudian mengenai mediator juga diatur pada pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan atau Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Dafa. Ya, berikutnya mengenai perkara dalam proses mediasi. Adapun perkara-perkara yang dimediasi dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atau verzet atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara atau partage verzet maupun pihak ketiga atau derden verzet terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah ini. Untuk selebihnya perkara mediasi dijelaskan secara detail di pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, yang mana di pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tentang waktu penyelesaiannya, meliputi antara lain yang pertama sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, yang kedua sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan internasional, kemudian yang ketiga keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang keempat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang kelima permohonan pembatalan putusan arbitrase, yang keenam keberatan atas putusan Komisi Informasi, yang ketujuh penyelesaian perselisihan partai politik, yang ke-8 sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan yang terakhir ke-9 sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk perkara dalam mediasi. Berikutnya adalah mengenai biaya mediasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia. Silakan Mbak Nadia. Yang selanjutnya ada biaya mediasi.
Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya jasa mediator hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasar kesepakatan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara bersama atau berdasar kesepakatan para pihak. Penjelasan selanjutnya terdapat pada pasal 8, yaitu yang pertama, jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Ayat kedua, biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai di pengadilan ditanggung bersama atau berdasar kesepakatan para pihak. Yang kedua, biaya pemanggilan para pihak. Di pasal 9 disebutkan pada ayat 1, biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Ayat 3, dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan yang dimaksud pada ayat 1 ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Ayat 4, dalam hal mediasi tidak dilaksanakan atau berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Pasal 10, biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Adapun pramediasi. Yang pertama adalah mengenai kewajiban hakim pemeriksa perkara. Jadi kita bisa lihat ketentuannya dalam peraturan Mahkamah nomor 1 tahun 2016 pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ayat 2, kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 1. Berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Ayat 3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Ayat 4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ayat 5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Ayat 6. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Adapun kewajiban kuasa hukum. Kewajiban kuasa hukum itu diatur dalam pasal 18. Satu adalah kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. 2. Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di antaranya meliputi poin A, menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 7 kepada para pihak. Poin B, mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi. Poin C, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi. Poin D, membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan. Poin E, menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Adapun hak para pihak memilih mediator. Itu kita bisa ketentuan dalam pasal 19 ayat 1. Para pihak berhak memilih seseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar
mediator di pengadilan. Ayat 2, jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. Adapun batas waktu pemilihan mediator, yaitu dalam kurung paling lama 2 hari. Dan kemudian adalah mengenai pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak yaitu diatur dalam pasal 21 ayat 1, mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Ayat 2, dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atau kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Adapun ayat 3, kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dan dari hakim, pemeriksa perkara, jurusita atau jurusita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun non-hakim untuk melakukan panggilan. Terus yang terakhir adalah akibat hukum pihak tidak beritikat baik. Kita bisa lihat ketentuannya dalam undang-undang yang sama, pasal 22 ayat 1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Ayat 2, penggugat yang dinyatakan tidak beritikat baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai pula kewajiban membayar biaya mediasi. Ayat 3, mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikat baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dan dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi. Ayat 4, berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai proses mediasi. Kemudian prosedur mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 berlaku dalam proses berperkara di pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Itu terdapat dalam pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 5, para pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada pihak lain dan mediator. Ayat 2, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Ayat 3, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kemudian di pasal 24 ayat 4, mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Eliza. Selanjutnya adalah mengenai materi terakhir, yaitu perdamaian sukarela. Yang pertama, ada perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. Yang kedua, ada perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Mengenai mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, selama pemeriksaan perkara setelah mediasi wajib tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan permohonan untuk berdamai. Yang pertama, atas permohonan tersebut, hakim pemeriksa perkara menunjuk salah seorang hakim pemeriksa perkara sebagai mediator. Yang kedua, jangka waktu mediasi adalah 14 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi.
Kemudian mengenai mediasi sukarela pada tahap upaya hukum. Yang pertama, selama perkara belum diputus di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali para pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Yang kedua, hasil kesepakatan diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan untuk diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Yang ketiga, kesepakatan harus mengesampingkan putusan yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir, hakim pemeriksa perkara di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali memutus berdasarkan kesepakatan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.